and the beers in the air. Di kesempatan kali ini, aku ingin membahas chapter terbaru dari sebuah manga yang tidak kalah menariknya dengan One Piece. Awalnya tidak ada niat sama sekali untuk melakukannya, namun setelah melihat beberapa momen menyayat hati yang mengingatkanku dengan sebuah tragedi serupa yang mungkin juga banyak terjadi di beberapa belahan bumi. Sebuah tragedi yang mengerikan dan berawal dari sebuah kata, yaitu dendam. Dan berakhir pada hilangnya nyawa orang-orang tak bersalah dan bahkan bayi-bayi tak berdosa. Baik, kita masuk ke pembahasan manga ini, Shingeki no Kyojin, atau orang juga mengenalnya dengan sebutan Attack on Titan atau AOT, tepatnya AOT chapter 134 dengan judul Tenggelam dalam Keputusasaan. Chapter kali ini dimulai dengan menampilkan sebuah momen persalinan seseorang yang memang spesial. Sungguh menarik apa yang disajikan Bang Haji di awal chapter. Beliau langsung menyuguhkan sesuatu yang unik, yaitu momen persalinan sang Ratu Historia yang sampai sekarang belum jelas siapa sebenarnya ayah dari anak yang sedang ia kandung. Apakah orang tersebut adalah seorang pria yang nampak berdoa di dekat Historia yang pada saat yang sama menangis mengerang dan tampak kesakitan dalam upaya melahirkan buah hatinya? Atau memang ada tokoh penting yang sengaja ditutupi? Sungguh menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap nantinya. Kembali ke cerita, setelah kita melihat momen persalinan yang merupakan proses lahirnya seseorang ke dunia, kita berpindah ke momen yang berlawanan, yaitu sebuah momen di mana semua orang dilanda ketakutan dan kepanikan. Ada yang berlarian dan ada juga yang pasrah berdoa menghadapi apa yang akan mereka hadapi. Jika tadi kita melihat sebuah proses kelahiran, kini kita ditampilkan proses kematian yang disebabkan gemuruh Wall Titan yang dipandu oleh Eren. Ternyata gemuruh Wall Titan telah sampai ke 3 tempat di dunia. Yang pertama wilayah Marley tentunya. Yang kedua wilayah tempat yang kemungkinan tanah Britania atau Inggris Raya, karena terlihat Big Ben yang merupakan ciri khasnya. Kemudian yang ketiga wilayah Huzuru yang merupakan penggambaran Jepang. Hal tersebut sesuai jika kita melihat beberapa kemiripan. Salah satunya adalah Tori yang merupakan gerbang khas dari negeri Sakura. Jika di awal aku dan mungkin beberapa dari kalian merasa apa yang terjadi saat ini wajar dan pantas didapatkan orang-orang yang melakukan diskriminasi kepada kaum Eldia dan juga orang-orang yang ada di Pulau Paradis. Ternyata di saat rambling ini benar-benar terjadi, baru terasa sungguh sangat tidak benar apa yang Eren lakukan. Meskipun di satu sisi bagi Eren itu adalah pilihan yang harus ia lakukan saat ini untuk menghapuskan kebencian yang ada di dunia dan demi melindungi orang-orang yang ia cintai di Pulau Paradis. Tapi meski seluruh dunia memang salah, hal yang terjadi saat ini memang tidak benar. Sebuah momen memilukan dan menyayat hati tengah kita semua saksikan, di mana gemuruh Wall Titan menginjak-injak dan menyapu orang-orang yang ada di depannya. Bahkan ketika sampai semua orang di pojokan dan tak ada tempat untuk lari, di tengah-tengah kepanikan dan wajah ketakutan semua orang, kita melihat seorang bayi yang kita tahu tak berdosa harus menghadapi sesuatu yang jika boleh kusebut gemuruh kematian. Seperti yang kukatakan di awal, apa yang terjadi saat ini berawal dari sebuah kata, yaitu dendam, yang mana akhirnya disadari juga oleh orang-orang Marley yang memang menaruh dendam pada bangsa Eldia. Seorang petinggi Marley menyampaikan sesuatu pada semua orang. Dia berkata dengan menggunakan pengeras suara, "Kita biasa membenci, menimbulkan kebencian, percaya bahwa kebencian akan menjadi penyelamat kita. Kita meninggalkan semua masalah yang kita ciptakan di Pulau Iblis, dan akibatnya iblis itu telah lahir kembali untuk mengembalikan kebencian yang telah kita berikan. Jika kita diberikan kesempatan lain, aku bersumpah tak akan membuat kesalahan yang sama
Dan jika umat manusia masih ada esok hari, aku berharap kalian akan bersumpah untuk melakukan hal yang sama. Mari kita hentikan era kebencian ini dan memulai era kedamaian. Seperti yang sudah-sudah terjadi bahkan di dunia nyata kita, penyesalan itu selalu datang terlambat. Dan biasanya hal tersebut terjadi di saat tak ada harapan lagi. Tapi setidaknya ini adalah sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun kemungkinan terjadinya pengulangan hal yang sama bisa saja terjadi, karena memang sebuah kata, yaitu dendam, akan menyebabkan kebencian yang tak berujung antara kedua belah pihak. Sehingga tak salah orang zaman dulu berkata, jangan balas semua kesalahan dengan dendam, karena hal tersebut akan melahirkan dendam yang baru dan akan terjadi berulang dan berulang. Dan untuk mengakhiri siklus dendam tersebut, kedua belah pihak harus saling memaafkan dan melupakan kesalahan di masa lalu. Kembali ke cerita, armada kapal udara yang serupa dengan Zeppelin, yang merupakan kapal udara pengebom dan pengintai milik Jerman pada masa lampau, bergerak dan mendekati Eren yang dalam mode Founding Titan. Mereka menjatuhkan bom yang tidak tampak seperti bom, karena merupakan drum-drum yang mungkin diisi dengan minyak, yang mana jika dijatuhkan akan meledak saat terkena uap panas dari Founding Titan dan juga Wall Titan. Dan bagi kalian yang bertanya kenapa bomnya seperti itu, sebenarnya itu yang dinamakan barrel bomb, yaitu bom rakitan yang terbuat dari drum yang diisi dengan minyak dan pecahan logam, peluru dan juga dinamit. Mungkin seperti itulah konsep yang dibuat oleh Bang Haji. Menarik. Kembali ke cerita, bom-bom yang dijatuhkan akurasinya masih tidak tepat dan berdampak untuk dapat menghentikan gemuruh Wall Titan yang dikomandoi oleh Eren. Dan sebelum bom-bom yang dijatuhkan berdampak lebih parah, Eren memunculkan Beast Titan dari salah satu tulang punggungnya, dan Beast Titan yang muncul tersebut terhubung dengan Founding Titan Eren melalui leher dan kakinya. Dan di luar apa yang banyak diperkirakan atau diprediksikan tentang cara Eren mengatasi armada kapal udara Marley, seperti misal memunculkan serangan dengan kekuatan Warhammer Titan, atau Founding Titan Eren berdiri, dan masih banyak yang lainnya, ternyata Bang Hajime Sensei malah memunculkan sang monyet atau Beast Titan atau Zeke Yeager yang lama tak terlihat setelah terakhir saat Eren berubah menjadi Founding Titan. Dan setelah kemunculan Beast Titan, harapan terakhir dari dunia akhirnya benar-benar hilang setelah semua armada kapal udara Marley dihancurkan oleh Beast Titan dengan menggunakan serangan lemparan batu andalannya. Semua orang yang menyaksikan di benteng Salta terkejut dan merasa putus asa, karena satu-satunya harapan terakhir mereka kini telah hilang. Namun di tengah keputusasaan, sebuah pesawat aliansi Marley Eldia muncul dan mendekat. Sementara itu, di dalam pesawat, situasi sedang tidak baik-baik saja, karena memang pesawat yang mereka tumpangi sejak awal bermasalah. Armin dan yang lainnya sudah bersiap untuk melompat turun, namun dihentikan oleh Onya Kopon yang berteriak, "Masih belum, kita harus tepat di atas Founding Titan." Nampaknya Onya Kopon berupaya agar semua orang dapat selamat dengan mengarahkan pesawat lebih dekat lagi dengan Founding Titan. Karena jika tidak, akan sia-sia upaya yang mereka lakukan jika mereka turun di tempat tersebut, karena tempat tersebut masih jauh di belakang dari posisi Eren yang dalam wujud Founding Titan. Dan saat mereka berupaya mendekat, sebuah serangan lontaran batu mengarah kepada mereka. Namun dengan kesigapan dan manuver yang hebat yang dilakukan Onya Kopon, mereka berhasil selamat dari serangan Beast Titan. Semua orang bersiap di bawah arahan Armin jika target utama mereka saat ini adalah si monyet sialan atau sang Beast Titan. Karena Beast Titan adalah salah satu masalah yang akan bisa menghambat bahkan menggagalkan upaya mereka menghentikan Eren jika mereka tidak menyingkirkannya terlebih dahulu. Dan orang yang paling menantikan kemunculan Beast Titan, tentu kalian tahu kan? Yap, dialah Levi, seseorang yang punya urusan tersendiri dengan si monyet. Dan saat para aliansi Marley Eldia terjun ke arah Founding Titan, mereka disambut dan dihalangi oleh batu-batu yang meluncur dengan cepat ke arah mereka. Namun sebelum batu-batu tersebut mengenai mereka semua,
Rainer berubah menjadi Armor Titan dan melindungi semua aliansi. Dan dengan menggunakan tubuhnya yang meluncur, Rainer menjatuhkan Beast Titan ke bawah dan mendarat di atas tulang belakang Founding Titan. Sementara itu, para aliansi Marley Eldia mendarat menggunakan alat manuver 3D masing-masing. Di belakang mereka, Peach berubah menjadi Karl Titan sambil membawa bom yang sudah mereka persiapkan sejak awal. Melihat momen itu, semua orang yang ada di benteng Salta yang semula putus asa akhirnya kembali menunjukkan rasa bahagia karena adanya sebuah harapan bagi mereka semua. Ibu Rainer sampai menangis karena selain mendapatkan sebuah harapan, anaknya yang ia khawatirkan keberadaan dan keselamatannya kini muncul sebagai harapan bagi semua orang. Di panel akhir, kita melihat Armin yang berupaya berbicara kepada Eren tentang apa yang terjadi saat ini. Mampukah Armin membuat Eren mengubah keputusan yang ia ambil? Atau adakah hal lain yang mengejutkan yang akan terjadi selanjutnya? Menarik, mari kita tunggu bersama kebenarannya akan terungkap. Sebagai penutup, informasi di akhir chapter mengatakan jika chapter 135 akan rilis awal tahun depan, tepatnya di bulan Januari tahun 2021. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang kurang tepat atau kurang pas, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian! Sign us and appears in the air.